Kembali lagi di channel awal mula peristiwa. Masih tentang virus corona. Virus corona sudah merajalela. Banyak orang merana dibuatnya. Bak jamur di musim hujan, tumbuh di mana-mana, membuat kita selalu waspada dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar corona cepat tiada. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe ya, atau langganan, karena subscribe itu gratis. Sekali lagi, gratis. Kali ini kami akan membahas dampak virus corona bagi kehidupan. Merebaknya virus corona ke seluruh penjuru dunia sudah sangat mengkhawatirkan. Virus yang muncul akhir Desember tahun 2019, tepatnya di Wuhan, Cina, berdampak pada kehidupan baik dalam segi sosial, budaya, ekonomi, bahkan agama. Tercatat hampir belum pernah pemerintah Indonesia semenjak merdeka pada tahun 1945 melarang warganya untuk mudik pada Hari Raya Idul Fitri. Ini dikarenakan kekhawatiran akan penyebaran virus corona lebih parah lagi. Penyebaran virus corona diperkirakan bakal sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dikutip dari laman kumparan.com, Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam video conference Rabu, tanggal 1 April 2020, pemerintah mengungkapkan skenario terburuknya. Ekonomi bisa menyentuh minus 0,4%. Sementara untuk skenario berat, ekonomi domestik diperkirakan hanya tumbuh 2,3% di tahun ini, lebih rendah dari proyeksi sebelumnya yang sebesar 2,5%. Di sisi lain, nilai tukar rupiah diprediksi mencapai Rp20.000 per dolar Amerika Serikat dalam skenario sangat berat. Dan skenario berat, kurs bisa mencapai 17.500 per dolar Amerika Serikat di tahun ini. Perkiraan itu lebih tinggi dari target dalam APBN 2020 yang hanya 14.400 per dolar Amerika Serikat. Imbasnya, inflasi diproyeksi meningkat hingga 5,1% di tahun ini untuk skenario sangat berat dan 3,9% untuk skenario berat. Angka ini juga jauh di atas target sebesar 3,1% dalam APBN 2020. Pemerintah sudah sangat banyak mengambil kebijakan untuk menekan dampak virus corona ini semakin meluas dalam segi kehidupan masyarakat Indonesia. Dari berlakunya PSBB untuk beberapa daerah, serta formula-formula bantuan ke masyarakat terdampak corona, salah satunya yakni sebanyak 24 juta pelanggan listrik dengan kategori berpenghasilan menengah ke bawah bakal dibebaskan dari tagihan listrik untuk April hingga Juni. Sementara yang 7 juta lainnya membayar separuh dari tagihan. Sudah menjadi opini publik atas keputusan pemerintah pembelakuan PSBB atau dengan kata lain lockdown ini akan mempengaruhi banyak sendi kehidupan. Banyak yang terdampak seperti perusahaan menganjurkan pegawainya WFH atau work from home. Pabrik-pabrik merumahkan karyawannya, sedihnya pekerjaan di bidang informal bahkan kehilangan mata pencaharian. Begitu banyak dampak yang diakibatkan oleh makhluk yang ukurannya bahkan 10 kali lipat lebih kecil dari biji sawi. Namun bukan saatnya untuk panik, takut, bahkan mengeluh atas wabah ini. Dengan adanya virus corona yang sudah mempengaruhi semua lini kehidupan, yang otomatis berdampak pula pada pekerjaan sehari-hari, kita harus tetap berusaha untuk mencegah virus ini agar tidak menyebar lebih luas lagi. Dengan tetap di rumah, jaga kesehatan dengan gaya hidup sehat dan jaga kebersihan lingkungan. Jika harus keluar rumah, jangan lupa kenakan masker, kaos tangan, serta jaga jarak. Dan yang jelas tetap mengikuti anjuran pemerintah. Berikut informasi dampak corona bagi kehidupan versi awal mula peristiwa. Sekali lagi, jangan lupa subscribe atau langganan. Terima kasih.